Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Baiklah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan kuliahnya. Yang terhormat Miss Efnisyaria SPD MPDE sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan dan teman-teman akuntansi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Febrina sebagai moderator. Di bawah saya ada saya Jadi Inzaghi sebagai penyaji. Di bawah saya ada saya Mulda Ladia. Di bawah saya ada Malina. Perkenalkan, saya Malina Agustin sebagai penyanyi. Baiklah, itulah perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Baiklah, di sini kami semua akan menyajikan hasil presentasi kami, yaitu tentang PPH final dan PPH pasal 25. Yang pertama yaitu yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang konsep dasar PPH final. Pengertiannya, PPH final adalah aturan PPH bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar. Dikenakan PPH final dengan tarif 1% dari penjualannya. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan bersifat final, yaitu setelah pelunasannya, kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan yang tidak terkena pajak. Yang bersifat tidak final. Pajak penghasilan final dapat dikenakan pajak penghasilan diantaranya transaksi atau usaha tertentu. Selanjutnya itu pemotong PPH pasal 4 ayat 1. Yang pertama itu koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga otoritas bursa, yang keempat bendaharawan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Jody Inzaghi. Kepada Jody dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu objek PPH final, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan dari luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dipotong PPH pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu penerima bunga dan deposito lainnya. Yang kedua penerima hadiah undian. Ketiga penjual saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat pemilik properti berupa tanah dan atau bangunan. Dasar hukum PPH final yang pertama PP 131 tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang PPH atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang kedua yaitu KMK strip 51 garing KMK 04 2001 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang pemotongan PPH atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang ketiga SE strip 01 garing PJ 43 garing 21 berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang PP 131 tahun 2000. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jody Inzaghi. Selanjutnya itu materi tentang konsep dasar PPH 25 yang akan disampaikan oleh Saudari Malina Agustin. Kepada Malina Agustin dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kita akan memulai dari pengertian PPH 25.
PPh 25 sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan. PPh pasal 25 sebenarnya merupakan pembayaran pajak dalam bentuk angsuran yang biasa disebut dengan pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Selanjutnya, landasan hukum dari PPh 25 ini adalah PPh pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan angsuran pajak dalam tahun berjalan. PPh pasal 25 sebenarnya merupakan pembayaran pajak dalam bentuk angsuran yang bisa disebut pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Jadi salah satu landasan hukum dari PPh 25 ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya adalah metode perhitungan. Kita mulai dari metode perhitungan PPh final. PPh final perhitungannya 0,5% atau pajak UKM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto atau omzet tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pajak peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai atau konter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Selanjutnya ialah perhitungan PPh 25. Pada perhitungan PPh 25, yang pertama setelah SPT tahunan dilaporkan, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dari PPh yang terutang dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut dibagi 12 karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Selanjutnya adalah sebelum SPT dilaporkan, maka besarnya PPh pasal 25 harus dibayar adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah setelah diterbitkan surat ketetapan pajak, surat keputusan pajak dan angsuran PPh pasal 25. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari Saudari Agustin. Terima kasih kepada Saudari Malina Agustin. Materi selanjutnya itu contoh soal yang berkaitan dengan PPh pasal 25 dan PPh final yang akan disampaikan oleh Saudari Mulda Ladia. Pada Mulda Ladia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama, contoh soalnya Aditya menyimpan uang di bank HBC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkatan bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta. Berapa besar pajak yang harus dibayar atas harga deposito Aditya? Jawabnya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20% dikali 1 juta, sama dengan 200.000. Kemudian pajak deposito per tahun sama dengan 200.000 dikali 12 bulan sama dengan 2.400.000. Selanjutnya contoh PPh pasal 25. Soalnya penghasilan PT Jarang Sukses tahun 2014 adalah sebesar 250 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi adalah sebesar 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasi 2014 sebesar 20% dari penghasilan. Pada tahun 2006, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 2 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Jawabnya, perhitungan PPh pasal 25 tahun 2014, 250 juta dikurang 50 juta sama dengan 200 juta. PPh terutangnya 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sama dengan 2 juta. Kemudian 50 juta dikurang 2 juta, 48 juta. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Multa Ladia yang telah menyampaikan materi tentang contoh soal PPH final dan PPH pasal 25. Di sini, baiklah sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.